Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Radio Farmasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Injeksi Flumazenil C11, yang dimana kelompok 2 beranggotakan ada Ade Putri Selviana, Alamanda Catartika, Fatia Kamila Hakim, Vira Destiana Safitri, dan saya sendiri Wuri Kartika Yendi. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk struktur kimia itu seperti yang ada pada gambar berikut ini. Next slide. Untuk sifat fisika kimianya, untuk berat molekulnya itu 302 gram per mol. Untuk jumlah donor ikatan hidrogennya itu berjumlah 0. Untuk jumlah akseptor ikatan hidrogennya ada 5. Dan jumlah obligasi yang dapat diputar ada 3. Untuk jumlah atom beratnya itu ada 22. Lalu untuk jumlah atom isotopnya ada 1. Dan untuk luas permukaan kutub topologinya itu ada 64,4. Next. Selanjutnya yaitu ada indikasi kegunaan radiofarmasi. Epilepsi adalah gangguan otak yang menyebabkan kejang. Kejang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti benzodiazepin. Benzodiazepin adalah obat yang digunakan untuk mengobati kecemasan, insomnia, dan juga kejang. Flumazenil C11 adalah obat yang digunakan untuk mengobati overdosis benzodiazepin. Obat ini bekerja dengan memblokir efek benzodiazepin pada otak. Dalam beberapa kasus, flumazenil C11 dapat digunakan untuk mengobati kejang pada pasien epilepsi. Misalnya, obat ini dapat digunakan untuk mengobati kejang yang disebabkan oleh overdosis benzodiazepin. Namun, flumazenil C11 tidak boleh digunakan untuk mencegah kejang pada pasien epilepsi. Obat ini hanya boleh digunakan untuk mengobati kejang yang sudah terjadi. Untuk diagnosisnya, injeksi flumazenil C11 adalah radiofarmaka yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengevaluasi ansietas, depresi, dan juga gangguan kecemasan lainnya. Radiofarmaka ini bekerja dengan mengikat reseptor benzodiazepin di otak. Diagnosis untuk injeksi flumazenil C11 meliputi yang pertama ada diagnosis ansietas, yaitu berupa gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia spesifik, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan juga gangguan stres pasca trauma. Yang kedua ada diagnosis depresi yang terbagi menjadi depresi mayor dan juga bipolar. Lalu selanjutnya ada diagnosis gangguan kecemasan lainnya seperti gangguan kecemasan sosial, agorafobia, gangguan kecemasan menyeluruh, dan juga gangguan kecemasan parasi. Baik, untuk farmakologi klinis obat, flumazenil merupakan turunan imidazobenzodiazepin, antagonis benzodiazepin pada sistem saraf pusat. Flumazenil secara kompetitif menghambat aktivitas di situs pengenalan benzodiazepin pada kompleks reseptor GABA atau benzodiazepin. Flumazenil merupakan agonis parsial lemah pada beberapa model aktivitas pada hewan, namun memiliki sedikit atau tidak ada aktivitas agonis pada beberapa model manusia. Flumazenil tidak melawan efek sistem saraf pusat dari obat yang mempengaruhi neuron GABAergic dengan cara selain reseptor benzodiazepin termasuk etanol, barbiturat, atau anestesi umum, dan tidak membalikan efek opioid. Pada hewan yang diobati dengan benzodiazepin, dosis tinggi selama beberapa minggu, flumazenil menimbulkan gejala penghentian benzodiazepin, termasuk kejang, dan efek tersebut terlihat juga pada subjek manusia dewasa. Baik, untuk farmakodinamik flumazenil, flumazenil intravena telah terbukti melawan sedasi, gangguan daya ingat, gangguan psikomotorik, dan depresi ventilasi yang disebabkan oleh benzodiazepin pada sukarelawan manusia yang sehat pada penelitian. Durasi dan tingkat pembalikan efek sedatif benzodiazepin berhubungan dengan dosis dan konsentrasi plasma flumazenil. Umumnya, dosis sekitar 0,1 mg hingga 0,2 mg sesuai dengan kadar plasma puncak 3 hingga 6 mg per mili menghasilkan antagonisme parsial. Sedangkan dosis yang lebih tinggi dari 0,4 hingga 1 mg atau kadar puncak plasma 12 hingga 28 mg per
ml biasanya menghasilkan antagonisme total pada pasien yang telah menerima dosis benzodiazepin yang menenangkan. Permulaan pembalikan biasanya terlihat dalam 1 hingga 2 menit setelah penyuntikan selesai. 80% respon akan tercapai dalam waktu 3 menit, dengan efek puncak terjadi pada 6 hingga 10 menit. Durasi dan derajat pembalikan berhubungan dengan konsentrasi plasma benzodiazepin penenang serta dosis flumazenil yang diberikan. Baik untuk farmakokinetik, distribusi, dan metabolisme, farmakokinetik dari flumazenil sendiri setelah pemberian intravena, konsentrasi plasma flumazenil mengikuti model peluruhan 2 eksponensial. Farmakokinetik flumazenil proporsional dengan dosis hingga 100 mg. Distribusi flumazenil didistribusikan secara luas di ruang ekstravaskular dengan waktu paruh distribusi awal 4 hingga 11 menit dan waktu paruh terminal 40 hingga 80 menit. Konsentrasi puncak flumazenil sebanding dengan dosis dengan volume distribusi awal sebesar 0,5 liter per kilogram. Volume distribusi pada kondisi tuna adalah 0,9 hingga 1,1 liter per kilogram. Flumazenil merupakan basa lipofilik lemah. Pengikatan protein kira-kira 50% dan obat tidak menunjukkan pembagian istimewa menjadi sel darah merah. Albumin menyumbang 2/3 dari pengikatan protein plasma. Metabolisme dari flumazenil sendiri sepenuhnya 99% di metabolisme. Sangat sedikit flumazenil yang tidak berubah atau kurang dari 1% ditemukan dalam urin. Metabolit utama flumazenil yang diidentifikasi dalam urin adalah asam bebas deetilasi dan konjugat glukuronidanya. Dalam studi praklinis tidak ada bukti aktivitas farmakologis yang ditunjukkan oleh asam bebas deetilasi. Selanjutnya ada eliminasi dan interaksi obat-obat. Eliminasi obat radiolabel pada dasarnya selesai dalam waktu 72 jam dengan 90% sampai 95% radioaktivitas muncul dalam urin dan 5-10% dalam tinja. Pembersihan flumazenil terjadi terutama melalui metabolisme hati dan bergantung pada aliran darah hati. Untuk pasien dengan disfungsi hati sedang, rata-rata berisian totalnya menurun hingga 40% hingga 60%, dan pada pasien dengan disfungsi hati berat, angka tersebut menurun hingga 25% dari nilai normal dibandingkan dengan subjek sehat dengan usia yang sama. Hal ini menyebabkan perpanjangan waktu paruh menjadi 1,3 jam dan pasien dengan gangguan hati sedang dan 2,4 jam pada pasien dengan gangguan hati berat. Perhatian harus dilakukan dengan pemberian dosis awal dan atau berulang pada pasien dengan penyakit hati. Untuk interaksi obat-obat, profil farmakokinetik flumazenil tidak berubah dengan adanya agonis benzodiazepin dan profil kinetik benzodiazepin yang teliti, yaitu diazepam, flunitrazepam, chlormetazepam, dan midazolam. Tidak berubah dalam flumazenil. Selama 4 jam, keadaan stabil dan pasca infus etanol, tidak ada interaksi farmakokinetik pada rata-rata kadar plasma etanol dibandingkan dengan placebo ketika dosis flumazenil diberikan secara intravena pada 2,5 jam dan 6 jam. Dan juga tidak ada interaksi etanol pada flumazenil ditemukan waktu paruh eliminasi. Farmakokinetik pada pasien anak. Farmakokinetik flumazenil telah dievaluasi pada 29 pasien anak dengan rentang usia 1-17 tahun yang telah menjalani prosedur bedah kecil. Dosis rata-rata yang diberikan adalah 0,53 mg atau 0,044 mg per kilogram pada pasien berusia 1 hingga 5 tahun, 0,63 mg atau 0,020 mg per kilogram pada pasien berusia 6-12 tahun, dan 0,8 gram atau 0,014 mg per kilogram pada pasien berusia 13 tahun hingga 17 tahun. Dibandingkan dengan orang dewasa, waktu paruh eliminasi pada pasien anak lebih bervariasi, rata-rata 40 menit, kisaran 20-75 menit. Jarak bebas dan volume distribusi yang dinormalisasi berdasarkan berat badan berada pada kisaran yang sama dengan yang terlihat pada orang dewasa, meskipun variabilitas lebih banyak terlihat pada pasien anak. Cara penggunaan obat pada pasien anak berusia 1 hingga 17 tahun, injeksi flumazenil diindikasikan untuk membalikan sedasi sadar yang diinduksi dengan benzodiazepin. Injeksi flumazenil, USP merekomendasikan untuk penggunaan intravena saja, kompatibel dengan dextrose 5% dalam air, tinja laktat, dan larutan garam normal. Jika suntikan flumazenil dimasukkan ke dalam semprit atau dicampur dengan salah satu larutan ini,
obat tersebut harus dibuang setelah 24 jam. Untuk sterilitas optimal, injeksi flumazenil harus tetap berada di dalam vial sampai sebelum digunakan. Seperti semua produk obat parenteral, injeksi flumazenil harus diperiksa secara visual untuk mengetahui adanya partikel dan perubahan warna sebelum pemberian, kapanpun larutan dan wadah memungkinkan. Untuk meminimalkan kemungkinan nyeri di tempat suntikan flumazenil harus diberikan melalui infus intravena yang mengalir bebas ke dalam vena besar. Pada pasien dewasa, suntikan flumazenil diindikasikan untuk pembalikan total atau sebagian dari efek sedatif benzodiazepin dalam kasus di mana anestesi umum telah diinduksi dan atau dipertahankan dengan benzodiazepin, di mana sedasi telah dihasilkan dengan benzodiazepin untuk prosedur diagnostik dan terapeutik, dan untuk pasien dewasa, pengelolaan overdosis benzodiazepin. Selanjutnya, pembalikan sedasi sadar pada pasien dewasa itu untuk pembalikan efek sedasi benzodiazepin diberikan untuk sedasi sadar dosis awal flumazenil itu yang direkomendasikan adalah 0,2 mg yang diberikan secara intravena selama 15 detik. Jika tingkat kesadaran yang diinginkan tidak diperoleh, maka setelah menunggu 45 detik, dosis kedua 0,2 mg disuntikan dan diulangi dengan interval 60 detik jika Selanjutnya, jika terjadi resedasi, maka dosis berulang dapat diberikan dengan interval 20 menit sesuai kebutuhan. Untuk pengobatan berulang tidak boleh lebih dari 1 mg dan harus diberikan pada satu waktu dan tidak lebih dari 3 mg harus diberikan dalam 1 jam. Direkomendasikan agar flumazenil diberikan sebagai rangkaian suntikan kecil yang dijelaskan sebagai suntikan bolus tunggal untuk memungkinkan praktisi mengontrol pengembalikan sedasi ke perkiraan titik akhir yang diinginkan dan untuk meminimalkan kemungkinan efek samping. Next. Untuk pembalikan sedasi sadar pada pasien anak, itu untuk mengembalikan efek sedasi benzodiazepin yang diberikan untuk sedasi sadar pada pasien anak berusia lebih dari 1 tahun, dosis awalnya itu 0,01 mg per kilogram yang diberikan secara intravena selama 15 detik. Jika tingkat kesadaran yang diinginkan tidak diperoleh setelah menunggu 45 detik tambahan, maka suntikan lebih lanjut pada 0,01 mg per kilogram. Direkomendasikan agar flumazenil diberikan sebagai rangkaian suntikan kecil yang dijelaskan itu suntikan bolus tunggal untuk memungkinkan praktisi mengontrol pengembalian sedasi. Untuk keamanan dan kemanjuran flumazenil, maka dalam membalikan sedasi pada pasien anak berusia di bawah 1 tahun belum diketahui. Untuk pembalikan anestesi umum pada pasien dewasa, itu mengembalikan efek sedasi benzodiazepinnya itu diberikan untuk anestesi umum. Dosis awal flumazenilnya itu yang direkomendasikan adalah 0,2 mg. Sama seperti yang ada sebelumnya, yaitu dilakukannya secara intravena selama 15 detik dan jika tidak diperoleh dapat menunggu 45 detik dosis tambahannya, yaitu 0,2 mg. Untuk penata laksanaan dugaan overdosis benzodiazepin pada pasien dewasa itu dapat direkomendasikan flumazenil 0,2 mg selama 30 detik. Jika tingkat kesadaran yang diinginkan tidak diperoleh setelah menunggu 30 detik, dosis selanjutnya sebesar 0,3 mg dan dapat diberikan selama 30 detik berikutnya. Dosis selanjutnya 0,5 mg dapat diberikan selama 30 detik dengan interval 1 menit hingga dosis kumulatif 3 mg. Baik, selanjutnya untuk cara penyimpanan bentuk sediaan. Wadah dan pengemasan pengiriman itu dirancang dan dibuat untuk melindungi dari perubahan atau kerusakan selama kondisi penyimpanan, penanganan, distribusi, dan penggunaan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk penyimpanan flumazenil C11 sendiri itu harus berada di suhu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Sediaan yang beredar di pasaran itu, injeksi intravena merupakan bentuk sediaan flumazenil yang paling umum. Injeksi intravena flumazenil biasanya digunakan untuk yang pertama, pembalikan sedasi yang diinduksi benzodiazepin dengan keterangan dosis pemberian untuk dewasa,
Anestesi awalnya 0,2 mg melalui injeksi intravena selama 15 detik. Terus untuk anak di atas 1 tahun, awalnya 0,01 mg per kilogram hingga 0,2 mg melalui injeksi intravena selama 15 detik. Selanjutnya yang kedua, untuk overdosis benzodiazepin dengan keterangan dosis pemberian pada dewasa, awalnya 0,2 mg melalui infus selama 30 detik, dan kemudian dapat memberikan dosis lebih lanjut 0,3 mg setelah 30 detik dan diikuti dengan 0,5 mg dengan interval 1 menit jika diperlukan dosis total maksimal 3 mg. Jika terjadi resedasi, dosis berulang hingga 1 mg dapat diberikan dengan interval 20 menit jika diperlukan hingga maksimum 3 mg dalam periode 1 jam. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber dari materi kami. Baiklah, sekian cukup presentasi dari kelompok 2 tentang injeksi flumazenil C11. Sebagai perwakilan kelompok, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.